Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Suhaila Hayana Sution, kelas FPGSD Stambu 2023, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan Habibah Rusli Eli, Nia Diana Situmorang, Noven Christopher Butar-Butar, dan Suci Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang perkembangan kognitif pada siswa sekolah dasar. Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Proses utama perkembangan anak merupakan hal yang saling berkaitan antara proses biologis, proses sosial emosional, dan proses kognitif. Ketiga hal tersebut akan saling berpengaruh satu sama lain dan sepanjang perjalanan hidup manusia. Selama proses perkembangan, tidak menutup kemungkinan anak menghadapi berbagai masalah yang akan menghambat proses perkembangan selanjutnya. Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku anak pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas atau pada saat anak bermain. Berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan perkembangan anak tidak hanya menghambat perkembangan emosi dan sosialnya, akan tetapi juga menghambat perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa. Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan anak tidak bisa harus menyelesaikan satu aspek saja. Akan tetapi, setiap permasalahan anak harus dianalisis latar belakang atau penyebabnya dan ditangani secara menyeluruh yang mempertimbangkan aspek biologis, sosioemosional, serta aspek kognitifnya. Permasalahan anak disebabkan oleh kesalahan atau ketidaktahuan orang tua akan cara komunikasi dan penyampaian metode yang tepat pada anak. Bagi kebanyakan orang tua, sadar maupun tidak sadar, seringkali memperlakukan anak sebagai robot yang harus diperintah dan harus menjalankan setiap perintah yang diberikan kepadanya. Mereka melupakan bahwa seorang anak juga merupakan suatu individu dalam bentuk lebih kecil yang memiliki perasaan, keinginan, dan tindakan. Peserta didik tidak pernah lepas dari belajar baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Kemampuan kognitif sangat diperlukan peserta didik dan dalam pendidikan. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga perkembangan kognitif sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam sekolah. Dalam perkembangan kognitif di sekolah, guru sebagai tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan interaksi edukatif dan pengembangan kognitif peserta didik perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perkembangan kognitif pada anak didiknya. Orang tua juga tidak kalah penting dalam kognitif anak karena perkembangan dan pertumbuhan anak dimulai di lingkungan keluarga. Namun, sebagai pendidik dan seorang tua belum terlalu memahami tentang perkembangan kognitif anak, karakteristik perkembangan kognitif, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah perkembangan kognitif anak. Aspek kognitif anak sekolah dasar merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat perlu dipahami dan dihayati oleh seorang pendidik. Pemahaman dan penghayatan ini dipandang penting sebab hakikatnya pembelajaran yang diselenggarakan pendidik harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Bahkan dalam pandangan Piaget 1969, pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif anak memiliki konsekuensi negatif bagi perkembangan aspek psikologis lainnya. Misalnya, pembelajaran yang materinya jauh di atas kemampuan kognitif anak dapat menimbulkan lemahnya motivasi belajar dan sangat mungkin merusak struktur kognitif mereka. Oleh karena itu, mengingat pentingnya perkembangan kognitif lebih detail agar para guru dan orang tua memperoleh pengetahuan tentang perkembangan kognitif anak usia sekolah, terutama sekolah dasar, agar para guru dan orang tua bisa melakukan hal-hal yang dapat menunjang perkembangan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak berpikir dengan penalaran yang semakin canggih seiring dengan bertambahnya usia. Mulai dari anak yang bersifat alami kemudian memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia yang semakin maju. Anak pun akan terus-menerus bereksperimen dengan objek-objek yang mereka jumpai. Anak-anak tidak hanya bereksperimen namun mereka juga mengumpulkan hal-hal yang telah mereka pelajari kemudian terisolasi. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengonstruksi keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman mereka berdasarkan pengalaman atau konstruktivisme. Hal-hal yang dapat dipelajari dan dipahami anak-anak diorganisasikan sebagai kumpulan tindakan dan pikiran yang serupa, yang digunakan secara berulang dalam rangka merespon lingkungan atau skema. Perkembangan dan pembelajaran kognitif terjadi sebagai hasil dua proses yang saling melengkapi atau komplementer, asimilasi dan akomodasi.
Asimilasi melibatkan respon terhadap objek atau peristiwa sesuai dengan skema yang sudah ada. Dan di dalam akomodasi anak-anak memodifikasi skema yang ada sehingga sesuai dengan objek atau peristiwa baru yang telah dipahami dan dialami. Di dalam peristiwa baru ini, anak mulai berinteraksi karena melalui interaksi dengan orang lain, anak akan berpikir, bahkan menyadari bahwa individu-individu yang berbeda akan memandang hal-hal secara berbeda dan pandangan-pandangan mereka tentang dunia belum tentu akurat dan logis. Implikasi dari teori Piaget adalah bahwa dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Tahap kemampuan berpikir sensorik mengimplikasikan bahwa bagi proses belajar harus mencapai kerangka dasar kemampuan bahasa, hubungan tentang objek, kontrol skema, kerangka berpikir, pembentukan pengertian, dan pengenalan hubungan sebab akibat. Untuk membantu pengembangan kognitif dan kreativitas anak perlu dibekali dengan pengalaman belajar yang dirancang melalui kegiatan mengobservasi, mendengarkan dengan tepat, membuat sesuatu yang baru. Berikut ini macam-macam metode yang dapat digunakan untuk pengembangan kognitif dan kreativitas anak usia dini, antara lain 1. Metode bermain. Menurut para ahli, bermain merupakan pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin pertumbuhan anak. Bermain merupakan kegiatan yang memberikan kesenangan dan dilaksanakan untuk kegiatan itu sendiri, yang lebih ditekankan pada caranya daripada hasil yang diperoleh dari kegiatan itu. Kegiatan bermain dilaksanakan tidak serius dan fleksibel. Menurut Dearden, bermain merupakan kegiatan non-serius dan segalanya ada dalam kegiatan itu sendiri yang dapat memberikan kepuasan bagi anak. Sedangkan menurut Hildebrand, bermain berarti mengeksploitasi, merekayasa, mengulang latihan apapun yang dapat dilakukan untuk mentransformasi secara imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang dewasa. Yang kedua itu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung dari pendidik. Apa yang harus dikerjakan sehingga anak dapat memahami tugasnya secara nyata agar dapat dilaksanakan secara tuntas. Metode pemberian tugas dapat diberikan secara kelompok atau perorangan. Yang harus diperhatikan adalah kejelasan tugas yang harus dilaksanakan dan batasan pemberian tugas. Pemberian batasan tugas merupakan syarat mutlak pada metode ini dan harus menjadi perhatian pendidik. Seringkali mengalami hambatan untuk memperoleh kemajuan belajar karena tidak menentukan batas yang harus dikerjakannya. Hal ini yang harus menjadi perhatian adalah penjelasan pendidik kepada anak, mengapa ia harus mengerjakan tersebut. Kejelasan penentuan batasan tugas akan memperkecil kemungkinan anak membuang-buang waktu dan tenaga untuk suatu kegiatan yang tidak bermakna. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Demonstrasi adalah cara memperagakan atau mempertunjukkan sesuatu atau proses dari suatu kejadian atau peristiwa. Pendidik anak usia dini dituntut mendemonstrasikan sesuatu harus jelas. Alat peraga harus dipersiapkan terlebih dahulu agar pada saat mendemonstrasikan sesuatu tidak terhambat atau terganggu. Metode demonstrasi dapat dipergunakan untuk memenuhi dua fungsi. Pertama, dapat digunakan untuk memberikan ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak. Melalui metode ini, kegiatan akan menjadi lebih menarik karena mereka dapat melihat langsung bagaimana suatu proses berlangsung. Kedua, metode demonstrasi dapat membantu meningkatkan kognitif dan kreativitas anak usia dini, terutama daya pikir dalam peningkatan kemampuan mengingat, berpikir konvergen, dan berpikir evaluatif. Yang keempat, metode tanya jawab atau bercakap-cakap. Metode tanya jawab adalah metode dengan cara tanya jawab. Guru memberi pertanyaan terbuka sehingga anak dapat menjawab beberapa kemungkinan berdasarkan pengalaman anak. Guru harus berusaha agar anak aktif dan kreatif dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima yaitu metode mengucap syair. Metode mengucapkan syair adalah suatu cara menyampaikan sesuatu melalui syair yang menarik yang didapat dibuat pendidik atau anak dalam memperjelas sesuatu atau memahami sesuatu. Yang keenam yaitu metode percobaan atau eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara anak melakukan berbagai percobaan yang dapat dilakukan anak sesuai dengan usianya. Pendidik sebagai fasilitator alat untuk berbagai percobaan yang dipersiapkan oleh anak ataupun oleh pendidik. Melalui metode ini, anak dapat menemukan sesuatu berdasarkan pengalamannya.
Yang ketujuh yaitu metode bercerita. Metode bercerita adalah cara menyampaikan sesuatu dengan bertutur atau memberikan penerangan atau penjelasan secara lisan melalui cerita. Pendidik bukan memberikan ceramah pada anak. Cerita yang disajikan harus menarik dengan tujuan yang ingin dicapai dengan gerak-gerak yang wajar dan intonasi yang bervariasi. Anak diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan tanggapan atau kesimpulan. Yang kedelapan yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek di sekitar anak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pendidik menjelaskan sesuatu benda atau objeknya. Anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperhatikan, meneliti objek. Melalui metode ini, anak diharapkan dapat menemukan pengalaman baru berdasarkan pengamatan langsung. Berkarya wisata mempunyai makna penting bagi anak karena dapat membangkitkan minat anak kepada sesuatu hal, memperluas informasi, dan memperkaya program kegiatan yang tidak mungkin dihadirkan di kelas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. 1. Kematangan. Kematangan sistem saraf pusat, otak, koordinasi motorik, perubahan fisiologi dan anatomis sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif seorang anak. Yang kedua itu pengalaman fisik. Bila seorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, maka anak tersebut akan memperoleh pengalaman fisik. Pengalaman fisik ini memungkinkan anak mengembangkan aktivitas dan gaya otak. Pengalaman fisik dapat berasal dari kegiatan seperti meraba, memegang, melihat, mendengar, sehingga berkembang menjadi kegiatan berbicara, membaca, dan berhitung. Yang ketiga itu pengalaman sosial. Interaksi sosial bisa dalam bentuk bertukar gagasan atau pendapat dengan orang lain, percakapan dengan teman sebaya, perintah yang diberikan orang lebih tua atau dewasa, membaca atau bentuk kegiatan lainnya. Melalui diskusi dengan orang lain, anak akan memperoleh pengalaman mental yang bagus. Yang keempat itu keseimbangan. Sebuah keseimbangan akan dapat mereka capai melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pemerolehan informasi dari lingkungan, sedangkan proses akomodasi berkaitan untuk menerima informasi baru. Yang kelima itu adaptasi. Anak sebagai hasil adaptasi dengan lingkungannya akan secara progresif menunjukkan interaksi dengan lingkungan secara lebih rasional. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif anak dapat ditingkatkan dengan beberapa metode dan program literasi yang telah disebutkan, yaitu 1. Membaca buku cerita atau pengayaan selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kegiatan membaca itu dapat dilakukan dengan membacakan buku secara nyaring atau read aloud, ataupun dengan membacakan dalam hati atau sustained silent reading. Yang kedua yaitu membuat pohon literasi di setiap mading kelas. Yang ketiga yaitu menghafal kosakata baru dan menuliskannya dalam bentuk kalimat. Yang keempat yaitu mengadakan perlombaan karya literasi setiap 1 semester. Dan yang kelima, membuat perpustakaan mini atau pojok literasi di dalam kelas serta spot membaca yang aman dan nyaman. Kemampuan kognitif dan kreativitas anak dapat meningkat jika guru dan orang tua bersedia mempelajari dan memahami upaya peningkatan kemampuan kognitif dan kreativitas anak. Guru dan orang tua selalu mempraktikkan smart parenting. Guru dan orang tua bersedia menularkan pengetahuan dan keterampilan smart parenting pada orang tua yang lain, baik melalui secara formal maupun non-formal. Nah, hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya Suhaila Hayana Sution mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Habibah Rusli Eli, Nia Diana Situmorang, Noven Christopher Butar-Butar, dan Suci Salsabila mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.